Dan studi kasusnya PT Adaro. Saya Filia dan teman saya Melia Jija akan menjelaskan materi tentang IE Matrix. Saya Diana Kamelia akan menjelaskan materi CPM. Saya Catherine Putri Ramadhani, saya akan menjelaskan materi Space Matrix. Saya Fitri Aulia akan menjelaskan mengenai BCG Matrix. Saya Cynthia Agustin akan menjelaskan SWOT KSM. Selanjutnya terkait faktor internal dari PT Adaro. Nah, kita ambil ada 4 poin, masing-masing dari kelebihan dan kelemahannya. Yang terkait kelebihan terlebih dahulu, 1 yaitu operasi skala besar, 2 integrasi vertikal, 3 diversifikasi, dan yang keempat reputasi dalam praktik berkelanjutan. Adapun kelemahannya yaitu ketergantungan pada batu bara, kedua biaya operasional yang tinggi, 3 diversifikasi geografis yang terbatas, dan yang terakhir yang keempat paparan terhadap isu lingkungan. Lalu di sini ada faktor eksternal dari PT Adaro. Yang pertama ada peluang. Peluang di sini ada 4 poin. Yang pertama ada transisi energi, kedua ada peningkatan permintaan energi, ketiga ada dukungan pemerintah, keempat ada ekspansi internasional. Lalu ada ancaman dari PT Adaro tersebut. Ada 4 poin juga. Yang pertama ada peralihan global ke energi terbarukan, kedua ada risiko regulasi dan politik, ketiga ada volatilitas harga, dan keempat yang terakhir ada aktivisme lingkungan dan sosial. Lalu di sini ada perhitungan IE Matrix PT Adaro. Yang pertama ada bobot internal. Saya mengambil contoh dari pakar AMEL. Cara mengisi bobotnya yaitu operasi skala besar diberi nilai 1, lalu ditambah dengan faktor penentunya 2, jadi hasilnya 3 di sini taruhnya. Lalu bisa seterusnya sampai ke sini. Lalu di total di setiap kolom, dan hasil total itu harus 112. Lalu diberi bobot di setiap kolomnya, dan hasil bobotnya harus hasil bobot internalnya harus 1 jumlahnya. Lalu di sini ada bobot eksternalnya, sama seperti bobot internal tadi di awal. Cara mengisinya, yang penting totalnya itu harus 112 dan bobotnya harus 1 jumlahnya. Di sini bisa diberi bobot 1 sampai 3. Lalu hasil bobotnya itu di setiap akar ditaruh di sini, setiap akar dari total bobot yang tadi, lalu diberi rata-rata di sini. Begitupun hasil bobot eksternalnya sama seperti internal tadi, setiap akar jumlah bobotnya harus dikumpulkan di sini, lalu di total. Hitungan IE Matrix PT Adaro ini yaitu menentukan rating dari pertama faktor internalnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada faktor internal termasuk yang A1 sampai A4 itu termasuk kekuatan, B1 sampai B4 itu termasuk dalam kelemahannya. Kita langsung masukin aja dari per pakar ini. Tadi kan kalau tadi dipisahin tuh satu per satu, kalau sekarang langsung aja. Seperti yang contoh, kekuatan terkait operasi skala besar. Dari pakar AMEL itu memberi rating 3. April 3, Cynthia 4, Diar 3, Firly 3, dan Catherine. Lalu setelah itu dijumlahkan, kalau di sini hasilnya yaitu 20 dibagi 6 karena pakarnya itu ada 6. Hasilnya yaitu rata-rata. Kalau tadi 20 dibagi 6 sama dengan 3,33. Seterusnya sampai ke faktor yang paparan terhadap isu lingkungan. Dihitung juga sampai rata-ratanya ya. Selanjutnya yaitu rating eksternal. Eksternal ini kalau A1 sampai A4-nya itu termasuk ke dalam peluang. Kalau B1 sampai B4-nya itu merupakan hambatannya. Nah, untuk kita ambil contoh terkait B1 ya, yaitu peralihan global ke energi terbarukan. Untuk AMEL memberikan bobot rating 2. April 3, Cynthia 2, Diar 2, Firly 2, dan Catherine 2.
Nah, hasil itu juga ditotalin, lalu dibagi dengan 6 karena totalnya itu pakarnya ada 6, diisi ke rata-ratanya. Rating itu, kalau untuk mengisi rating, kita ada 4 skala. Untuk yang 4 itu, kalau misalkan nilai peluangnya itu bagus, paling baik. Kalau misalkan 1 itu paling rendah. Kalau untuk hambatan, 4 itu hambatannya paling kecil. Nih, kayak peralihan global ke energi terbarukan. Kalau 2 itu berarti tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar hambatannya. Kalau misalkan kayak ini aktivisme lingkungan dan sosial, Catherine memberikan rating 4, artinya hambatannya itu kecil. Selanjutnya kita mengisi IV atau internal factor valuation. Untuk yang pertama ini faktor internal ya. Kalau yang di sini ada bobot, rating, dan rata-rata. Tadi bobotnya itu kan udah ada di pembobotan, rata-ratanya berapa dimasukin, ratingnya juga berapa dimasukin. Lalu dihitung rata-ratanya berapa dalam setiap faktor itu, nanti ditotalin semuanya ya. Selanjutnya itu EV atau external factor valuation. Untuk faktor eksternal itu sama aja seperti yang tadi, cuma bedanya dari faktornya aja. Kalau tadi faktor internal, kalau yang sekarang faktor eksternal. Nah, selanjutnya itu ada matriksnya, IE matriksnya. Di sini total dari IV yang didapetin dari perhitungan PT Adaro yaitu 3,0815 untuk IV-nya. Kalau untuk EV-nya yaitu 2,83036 dan seterusnya. Kalau kita masukin ke dalam matriksnya, maka PT Adaro berada di dalam posisi 4. Yang artinya 4 itu deskripsinya yaitu grow and build. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi CPM. CPM adalah Competitive Profile Matrix, yang artinya alat yang digunakan untuk menganalisis suatu kelemahan dan kelebihan kompetitif suatu perusahaan dibandingkan perusahaan pesaingnya. Nah, matriks ini membantu kita untuk memahami proses kompetitif PT Adaro di pasaran. Nah, untuk yang pertama ini ada CPM Matrix dari pakar Amel dengan faktor penentu. Yang pertama teknologi penambangan, 2 infrastruktur, 3 harga, dan keempat ada kualitas tambang. Nah, faktor penentu ini digunakan di mana suatu perusahaan harus dinilai dari 4 poin tersebut untuk menarik suatu pelanggan. Nah, di sini pakar Amel memberikan nilai 3 untuk poin pertama dan nilai 1 untuk poin kedua atau infrastruktur. Nah, untuk pembagian poinnya itu harus menjumlahkan semuanya menjadi 4, antara 3 dengan 1, 2 dengan 2. Nah, seperti itu semuanya sampai poin yang keempat. Lalu, apabila sudah terisi semua dengan poin yang diberikan, rating yang diberikan, maka dijumlah menjadi total. Dan total pun semuanya harus dijumlah menjadi pokoknya menjadi semuanya sampai bawah. Terus, untuk mencari bobotnya harus membagi total dengan jumlah total, maka hasilnya akan menjadi bobot. Begitupun seterusnya dari semua pakar, dari pakar Amel, pakar April, pakar Cynthia, pakar Dia, pakar Firly, dan pakar Catherine. Lalu untuk rating CPM Matrix, dengan semua pakar itu memberi poinnya lagi, di mana poin 1 itu sangat buruk, poin 2 itu buruk, poin 3 baik, dan poin 4 sangat baik. Nah, semua pakar itu memberikan ratingnya masing-masing untuk poin teknologi penambangan, infrastruktur, harga, dan kualitas tambang. Lalu selanjutnya dari per pakar itu dijumlahkan ke samping, seperti pakar Amel 4, pakar April 3, pakar Cynthia 3, pakar Dia 4, pakar Firly 4, pakar Catherine 4. Nah, semuanya itu dicari rata-ratanya semua sampai bawah. Lalu kalau udah dilakukan juga untuk semua perusahaan seperti PT Bukit Asam, PT Bumi Resort, dan semuanya. Lalu ada bobot CPM, di mana untuk mencari bobot CPM ini dimasukkan semua hasil dari bobot yang tadi di awal.
semua bobot dimasukin sampai terakhir, lalu dicari rata-rata sampai akhir, sampai sini. Lalu untuk selanjutnya, untuk mencari CPA matriksnya, bobot dikali rating. Nah, untuk PT Adaro ini, bobotnya segini, ratingnya segini, dikalikan jadi nilai terbobot. Terus dilakukan sampai bawah, sampai dari teknologi penambangan sampai kualitas tambang. Begitupun dengan PT Bukit Asam, rating dikali bobot dikali rating, hasilnya menjadi nilai terbobot. Begitu seterusnya. Nah, ini hasilnya kan PT Adaro 3,57, PT Bukit Asam hasilnya 3,5, lalu PT Bumi Research 3,579. Nah, di sini berarti kan lebih besar PT Adaro ya. Berarti artinya PT Adaro ini lebih tinggi dibandingkan pesaing seperti PT Bukit Asam dan Bumi Research. Ini menunjukkan keunggulan kompetitif PT Adaro di pasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai space matrix. Space matrix ini digunakan oleh perusahaan ketika mereka ingin mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi internal dan eksternal perusahaan. Pada matriks ini perusahaan menggabungkan 4 dimensi. Yang pertama ada FS. Di sini FS merupakan financial strength atau kekuatan finansial. Yang kedua ada IS yaitu industrial strength atau kestabilan industri. Selanjutnya di sini ada ES yaitu environmental stability atau kestabilan lingkungan, dan yang terakhir ada CA. CA merupakan competitive advantage atau keunggulan kompetitif perusahaan di pasar. Kita mulai cara perhitungan space matrix. Space matrix yang pertama yaitu FS, yaitu financial strength. Di sini menggunakan 5 buah kategori. Yang pertama ada pengembalian investasi, likuiditas, modal kerja, laba perusahaan, dan pendapatan perusahaan. Di sini para pakar akan memberikan masing-masing skala dari 1 sampai 6. 1 itu paling buruk dan 6 itu paling baik. Kita ambil contoh yang pertama, pengembalian investasi. Di sini pakar Amel memberikan skala 5, pakar April memberikan skala 6, pakar Cynthia memberikan skala 6, pakar Dian memberikan skala 4, pakar Firly memberikan skala 6, dan pakar Catherine memberikan skala 6. Ini semua dijumlahkan dan kita cari rata-ratanya. Hasilnya yaitu 5,5. Sama caranya selanjutnya untuk poin 1, 2, 3, 4, dan 5 kita cari rata-ratanya dari poin atau skala yang diberikan oleh masing-masing pakar. Selanjutnya semua rata-rata itu dijumlahkan, hasilnya di sini ada 25,16 sekian. Kita cari rata-ratanya, kita bagi 5 yaitu hasilnya 5,03. Ini merupakan rata-rata dari financial strength. Selanjutnya ada rata-rata dari IS atau industrial strength. Ada kapasitas, potensi pertumbuhan, produktivitas, stabilitas keuangan, dan potensi laba. Caranya juga sama seperti menentukan FS sebelumnya. Semua pakar akan memberikan skala dan dicari rata-ratanya. Untuk IS di sini jumlahnya yaitu 24,8 dan rata-rata yang didapatkan adalah 4,96. Selanjutnya yaitu ada ES atau environmental stability. Di sini ada perubahan teknologi, tingkat inflasi, free entry dan exit, risiko bisnis, dan tekanan kompetitif. Di sini skalanya berbeda dengan yang sebelumnya. Untuk ES dan CA, skala yang digunakan itu dari min 6 sampai min 1. Min 6 itu paling buruk dan min 1 paling baik. Di sini kita lihat contohnya yang tingkat inflasi. Pakar Amel memberikan poin min 3. Pakar April memberikan min 2. Seterusnya sampai pakar Catherine min 1. Dicari rata-ratanya min 3,166 sekian. Di total semuanya menjadi min 12,4 dan rata-ratanya yaitu min 2,48. Begitu juga bagaimana kita mencari yang CA ini. Kita berikan skala dulu dari min 6 sampai min 1, selanjutnya dicari rata-ratanya. Nah, dari rata-rata ini kemudian kita menentukan perhitungan space matrix. Di sini dari perhitungan yang sebelumnya sudah kita hitung dari space matrix PT Adaro, kita mendapatkan rata-rata dari FS yaitu 5,03, dari IS 4,96, ES min 2,48, dan CA adalah min 1,93. Di sini ada 2 sumbu yaitu sumbu X dan sumbu Y untuk menentukan di mana
kategori perusahaan berada. Di sini sumbu X yaitu dari rata-rata CA dan IS. Rata-rata CA di sini min 1,93 ditambah IS-nya itu 4,96. Kita tambahkan hasilnya di sini 3,04. Ini untuk sumbu Y rata-rata FS tambah ES. Sumbu Y di sini rata-rata FS-nya 5,03 ditambah rata-rata ES di sini min 2,48. Jadi hasil sumbu Y-nya adalah 2,55. Jadi untuk sumbu X-nya 3,04 dan sumbu Y 2,55. Selanjutnya kita dari dimensi ini kemudian kita akan membagi area strategis di mana terbagi dari 4 kuadran. Yang pertama adalah kuadran agresif, kuadran konservatif di sini ini agresif, yang kedua konservatif, yang ketiga ada kuadran defensif dan yang keempat ada kuadran kompetitif. Bagaimana jika perusahaan berada di kuadran agresif? Kuadran agresif ini menunjukkan perusahaan berada di posisi terbaiknya, menunjukkan performa terbaiknya dengan kekuatan dan dengan kekuatan internal dan eksternal yang sangat kuat. Selanjutnya konservatif yang di sini. Jika sumbu X dan sumbu Y-nya membuat perusahaan ada di posisi konservatif, artinya perusahaan harus fokus pada stabilitas dengan strategi utama diversifikasi atau pengembangan produk. Selanjutnya di sini kalau perusahaan berada di kategori defensif, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Perusahaan pada posisi ini strategi utama yang disarankan adalah bertahan atau survival, melakukan pengurangan biaya atau bahkan mempertimbangkan mengenai likuidasi. Dan yang terakhir kompetitif. Jika perusahaan hasilnya ada di kuadran kompetitif, maka posisi di sini yang disarankan adalah dia memiliki keunggulan kompetitif dan eksternal yang baik. Baiknya perusahaan melakukan inovasi, memperluas pangsa pasar dan terus mempertajam keunggulan kompetitif. Di sini hasil dari space matrix yang sebelumnya di sini sumbu X-nya 3,04, sumbu Y-nya 2,55, maka hasilnya ada di sini. Ini dari hasil sumbu Y dan sumbu X. Perusahaan ditunjukkan berada di posisi agresif. Jadi posisi space matrix untuk PT Adaro berada di agresif. Nah, apa yang harus dilakukan perusahaan ketika berada di posisi agresif? Pertama, integrasi ke belakang, integrasi ke depan, penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi terkait. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai BCG Matrix. BCG Matrix atau Boston Consultant Group ini menunjukkan perbedaan antara posisi pangsa pasar relatif dengan tingkat pertumbuhan industri dengan cara mengamati posisi pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan industri. Nah, di dalam BCG Matrix ini tuh ada 4 kuadran. Yang pertama ada stars, yang kedua cash cow, yang ketiga ada question marks, dan yang keempat itu ada dog. Nah, untuk menentukan PT Adaro ada di posisi mana, kita harus melakukan perhitungan dengan cara yang pertama mengukur tingkat pertumbuhan pasar atau market growth. Nah, rumus yang kita gunakan itu ada TPP sama dengan VPN dikurangi VPN 1 dibagi VPN 1 lalu dikalikan dengan 100. Nah, untuk keterangannya TPP itu adalah tingkat pertumbuhan pasar, VPN volume penjualan tahun terakhir, VPN 1 volume penjualan tahun sebelumnya. Lalu kita masuk ke perhitungannya. Diketahui pertumbuhan PT Adaro tahun 2022 itu sebesar 908.720 juta rupiah. Untuk pertumbuhan PT Adaro 2023 itu sebesar 1.005 miliar rupiah. Nah, untuk pertumbuhan industri di tahun 2023 itu sebesar 14%. Nah, lalu kita hitung, masukkan ke rumus. VPN sebesar 1.005 miliar rupiah dikurangi 908.720 juta. Lalu dibagi 900.720 juta rupiah dikalikan 100. Untuk yang dikurangi ini hasilnya 96.280 juta dibagi 900.720 juta dikalikan 100 hasilnya 10,59%. Setelah tadi dihitung, hasil perhitungannya didapatkan
tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan batubara PT Adaro adalah 10,59%, yang dimana rata-rata pertumbuhan pasar di industri batubara itu sebesar 14%. Jadi untuk perbandingannya 10,59% itu lebih kecil dari 14%, dan artinya market growth PT Adaro itu berada di posisi low. Selanjutnya yang kedua itu kita mengukur pangsa pasar relatif atau relative market share dengan rumus PPR atau PPR sama dengan VPN dibagi VPPN. Untuk PPR itu singkatan dari pangsa pasar relatif, VPN itu volume penjualan tahun terakhir, VPPN volume penjualan tahun terakhir pesaing. Dan selanjutnya diketahui pertumbuhan PT Adaro tahun 2023 itu sebesar 1,5 triliun rupiah. Pertumbuhan PT Bumi Researchers Tbk tahun 2023 itu sebesar 689 juta rupiah. Nah, kita masukkan ke rumus yang tadi. PPR sama dengan 1 triliun 5 miliar rupiah dibagi 689 miliar ke 680 juta rupiah, hasilnya itu 1,457. Nah, dari hasil perhitungan itu pangsa pasar relatif PT Adaro dibandingkan dengan pesaingnya itu adalah 1,46, menunjukkan bahwa PT Adaro ini memiliki pangsa pasar lebih tinggi dibandingkan pesaing, yaitu PT Bumi Researchers, karena nilai pangsa pasar relatifnya lebih dari 1, di mana perbandingannya bisa kita lihat 1,46 itu lebih besar daripada 1, yang artinya posisi market growth-nya itu ada di posisi high. Nah, yang ketiga ini kita menentukan posisi BCG matrix PT Adaro. Karena tadi market growth-nya itu posisinya low, maka dia berada di antara start dan cash cow. Lalu untuk market share-nya itu ada di posisi cash cow dan dogs. Dan jadi kita ambil tengah-tengahnya antara stars, cash cow, dog dan cash cow. Jadi posisi matriks BCG PT Adaro itu berada di posisi cash cow. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai cash cow. Cash cow ini menggambarkan lini bisnis dari satu perusahaan memiliki pangsa pasar yang tinggi, namun prospek pertumbuhannya ke depan itu akan sangat terbatas. Pendapatan yang didapat pada tingkatan cash cow ini bisa digunakan sebagai pendanaan untuk penelitian dan pengembangan produk baru yang berada di kategori question marks. Kondisi ini juga bisa digunakan untuk membayar hutang perusahaan serta membayar dividen kepada pemegang saham. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi IE matrix, space, dan BCG matrix. Strategi space matrix yang pertama integrasi ke belakang, yang kedua integrasi ke depan, yang ketiga penetrasi pasar, yang keempat pengembangan pasar, kelima pengembangan produk, keenam diversifikasi terkait. Selanjutnya ada strategi IE matrix, yang pertama penetrasi pasar, yang kedua pengembangan pasar, ketiga pengembangan produk. Selanjutnya ada strategi BCG matrix, yang pertama memperbaiki dan memodifikasi produk dan memperbanyak pilihan. Yang kedua meninggalkan varian produk yang tidak kuat di pasar. Yang ketiga menetapkan harga yang lebih bersaing. Selanjutnya saya akan menjelaskan SWOT matrix. Yang pertama itu ada faktor internal dan eksternal, yaitu ada strength atau kekuatan. Yang pertama itu operasi skala besar, integrasi vertikal, diversifikasi, dan reputasi dan praktik berkelanjutan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, itu ketergantungan pada batu bara, biaya operasional tinggi, diversifikasi geografis yang terbatas, dan keempat paparan terhadap isu lingkungan. Lalu ada opportunities atau peluang, yaitu yang pertama transisi energi, yang kedua peningkatan permintaan energi, yang ketiga dukungan pemerintah, yang keempat ekspansi internasional. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama itu ada peralihan global energi terbarukan, kedua resiko regulasi politik, yang ketiga volatility harga, dan yang keempat aktivisme lingkungan dan sosial. Selanjutnya ada faktor eksternal, ada strength
itu S1 plus S2 plus O3 itu integrasi ke depan melalui kontrol distribusi untuk mendekatkan diri ke pasar internasional baru, memanfaatkan permintaan energi global. Yang kedua itu ada S3 plus S4 plus O1 itu diversifikasi terkait dalam mengembangkan portofolio energi terbarukan untuk mendukung transisi energi global dan memperkuat reputasi sebagai perusahaan yang berkelanjutan. Ketiga itu ada S1, O2, dan O4. Penetrasi di negara berkembang yang memiliki permintaan di energi tinggi dengan menawarkan solusi efisien melalui operasi skala besar. Selanjutnya ada weakness dan opportunities, itu WO. Yang pertama itu ada W1 plus O2. W1 plus O1 diversifikasi terkait di sektor dan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan mengikuti tren global transisi energi. Yang kedua itu ada W3 dan plus O4 pengembangan pasar di wilayah baru untuk mengurangi resiko diversifikasi geografis yang terbatas, fokus pada dasar dengan dukungan pemerintah terhadap energi. Yang ketiga itu ada W2 plus W4 plus O3 pengembangan produk untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi dampak lingkungan melalui investasi teknologi rendah dan emisi. Selanjutnya ada strengths dan traits ST. Itu yang pertama ada S1 plus 1 plus T3 integrasi ke belakang dengan mengontrol pemasok untuk memastikan stabilitas pasokan dan biaya produksi di tengah kualitas harga batu bara. Yang kedua S2 S plus S3 plus T4 itu pengembangan produk berfokus pada inovasi untuk menciptakan energi yang lebih ramah lingkungan sehingga mengurangi tekanan dan aktivisme lingkungan dan sosial. Yang ketiga itu ada S4 plus T2 itu diversifikasi terkait dengan berinvestasi dalam energi terbarukan untuk mengurangi resiko regulasi terhadap emisi karbon. Selanjutnya ada weakness dan trends atau WT. Yang pertama itu ada W1 plus T1 plus T2 itu pengembangan produk melalui investasi dalam teknologi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan resiko kebijakan terkait emisi karbon. Yang kedua itu ada W2 plus T2 itu integrasi ke belakang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menekankan biaya agar tetap kompetitif di pasar yang fluktuatif. Yang ketiga ada W4 plus T4 diversifikasi terkait untuk menciptakan sumber pendapatan yang baru yang tidak hanya bergantung pada energi fosil sehingga mengurangi paparan terhadap kritik lingkungan. Diambil 3 strategi yang dianggap penting. Yang pertama, strategi 1, S1 plus O2 plus O4, penetrasi pasar di negara berkembang yang memiliki permintaan energi tinggi dengan menawarkan solusi dan efisiensi melalui operasi skala besar. Yang kedua itu ada strategi 2, S1 plus T1 plus T3 integrasi ke belakang dengan mengontrol pemasok untuk memastikan stabilitas pasokan dan biaya produksi di tengah volatility harga batu bara. Yang ketiga itu ada strategi 3, itu W2 plus T3 integrasi ke belakang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menekankan biaya agar tetap kompetitif di pasar yang fluktuatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan KSPM Vokar internal. Yang pertama itu ada strategi 1, faktor-faktor internal itu ada kelebihan dan kelemahan. Yang pertama yang kelebihannya itu operasi skala besar, integrasi vertikal, diversifikasi, reputasi dalam praktik berkelanjutan. Kelemahannya itu ada ketergantungan pada batu bara, biaya operasional yang tinggi, diversifikasi geografis yang terbatas, paparan terhadap isu lingkungan. Kelebihan-kelemahan ini dibandingkan dengan penetrasi pasar di negara yang berkembang yang memiliki permintaan energi tinggi dengan menawarkan solusi efisien melalui operasi skala besar. Per pakar tersebut mengskor dengan perbandingan tersebut itu yang 4 itu paling paling berhubungan, sedangkan yang ratingnya 1 itu yang tidak ada hubungannya, lalu dirata-ratakan. Selanjutnya strategi 2 pun sama, faktor internal itu kelebihan kelemahannya dibandingkan dengan integrasi ke belakang dengan mengontrol pemasok untuk memastikan stabilitas pasokan dan biaya produksi di tengah kualitas harga batu bara. Sama seperti tadi ratingnya itu yang 4 itu paling yang berhubungan, yang 1 yang sedangkan rating 1 itu yang paling tidak ada hubungannya.
lalu dirata-ratakan juga. Strategi 3 pun sama, kelebihan dan kelemahannya dibandingkan dengan integrasi ke belakang untuk meningkatkan efisien operasional dan menekankan biaya agar tetap kompetitif di pasar yang fluktuatif. Sama, ratingnya pun seperti itu. Selanjutnya KSPM pakar eksternal. Strategi 1 itu ada peluang dan ancaman. Peluangnya itu transisi energi, peningkatan permintaan energi, dukungan pemerintah, ekspansi internasional. Ancamannya itu ada peralihan global ke energi terbarukan, resiko regulasi dan politik, vokalitas harga, dan aktivisme lingkungan dan sosial. Peluang dan ancaman tersebut dibandingkan dengan penetrasi pasar di negara berkembang yang memiliki permintaan energi tinggi dan menawarkan solusi efisien melalui operasi skala besar. Lalu dibandingkan, dan ratingnya pun sama, 4 tuh paling yang berhubungan dan 1 pun paling yang tidak berhubungan, lalu dirata-ratakan. Strategi 2 pun sama seperti tadi, peluang dan ancamannya dibandingkan dengan integrasi ke belakang dengan maunya pemasok untuk memastikan stabilitas pasokan dan biaya produksi di tengah pembatasan harga batubara. Ratingnya pun sama seperti tadi. Strategi 3-nya pun sama, peluang dan ancamannya dibandingkan dengan integrasi ke belakang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menekankan biaya agar tetap kompetitif di pasar yang fluktuatif. Ini ratingnya pun sama seperti tadi, 4 tuh yang paling berhubungan dan 1 itu yang paling tidak ada hubungannya. Lalu dirata-ratakan juga. Saya akan menunjukkan tabel KSPM internal. Di sini ada faktor internal, itu ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, seperti yang sudah tadi disebutkan, di sini ada bobotnya ini didapatkan dari IE matrix. Di sini ada strategi 1, strategi itu ada AS dan TAS. AS-nya ini dapat dari rata-rata strategi 1 tadi, TAS-nya ini dari AS dikali bobot. Strategi 2 juga sama, AS-nya ini dapat dari rata-rata strategi 2 tadi, TAS-nya itu AS dikali bobotnya ini. Sedangkan strategi 3 sama, itu AS-nya dapat dari rata-rata, terus TAS-nya itu dari AS dikali bobotnya ini. Selanjutnya ada KSPM eksternal. Di sini ada faktor penentu eksternal, itu ada peluang dan ancaman. Peluang ancamannya seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, bobotnya ini pun dari IE matrix juga. Strategi 1-nya ini AS-nya dari rata-rata yang strategi 1 yang eksternal, dan TAS-nya ini dari rata-rata strategi 1 yang eksternal dikali bobot sama dengan ini jumlahnya di TAS. Strategi 2 itu TAS-nya dari yang rata-rata strategi 2 yang eksternal, TAS-nya itu dari rata-rata dikali bobot, itu hasilnya TAS strategi 2 ini. Nah, strategi 3-nya ini AS-nya dari rata-rata strategi tadi, AS-nya dari AS dikali bobot yang ada di sini, hasilnya itu AS-nya di sini. Total alternatif 1 ini dari strategi 1 internal ditambah strategi 1 eksternal, hasilnya 6.871. Selanjutnya total alternatif 2 dan 3 itu pun sama. Total alternatif 2 itu 6.269, total alternatif 3 itu 6.239. Karena total alternatif 1 yang lebih besar daripada total alternatif 2 dan total alternatif 3, maka PT Adaro mengambil keputusan untuk menggunakan alternatif 1, penetrasi pasar di negara berkembang yang memiliki permintaan energi tinggi dengan menawarkan solusi efisien melalui operasi skala besar. Kemudian dari kelompok kami terkait pembahasan manajemen strategik dengan studi kasus PT Adaro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.